Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ageng Wahyuni Saputra. Saya di sini kelas PPS 4A dan saya akan sedikit menjelaskan tentang zakat sebagai komponen fiskal. Nah, menyangkut zakat sebagai komponen fiskal, apa itu kebijakan fiskal? Nah, kebijakan fiskal ini merupakan suatu aspek yang penting bagi banyak negara. Kenapa disebut penting? Karena kebijakan fiskal ini mempengaruhi anggaran, pendapatan, dan belanja negara atau yang bisa disebut atau dikenal dengan APBN. Nah, mengapa penting? Karena APBN ini atau kebijakan fiskal ini instrumennya adalah penerimaan dan pendapatan negara itu sendiri. Lalu dalam penerapannya, dalam penerapan kebijakan fiskal itu berbeda-beda tergantung sudut pandangnya. Saya di sini akan menjelaskan sudut pandang kebijakan fiskal secara konvensional dan dalam sistem ekonomi Islam. Dalam penerapan kebijakan fiskal konvensional, kebijakan fiskal ini hanyalah sebagai kebutuhan pemulihan ekonomi atau yang disebut dengan economic recovery. Mengapa pemulihan ekonomi atau economic recovery? Karena kebijakan fiskal ini memulihkan perekonomian setelah negara tersebut mengalami sebuah krisis, dan kebijakan ini digunakan untuk merangsang perekonomian agar perekonomian negara tersebut tumbuh menjadi lebih baik lagi. Adapun tumpuan dari kebijakan fiskal konvensional ini, yaitu tumpuan utamanya adalah pertumbuhan ekonomi atau yang sering disebut juga dengan economic growth. Lalu apa bedanya dengan sistem ekonomi Islam? Kebijakan sistem ekonomi Islam pasti ada bedanya. Nah, dalam kebijakan sistem ekonomi Islam ini bedanya yaitu dalam sistem ini kebijakan fiskal merupakan suatu kewajiban atau menjadi hak bagi masyarakat luas, masyarakat dalam negara itu. Sehingga kebijakan ini tidak hanya memperbaiki suatu perekonomian atau ekonomi recovery, tapi juga bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Adapun tumpuan dari kebijakan fiskal ini yang membedakan dari kebijakan fiskal konvensional, yaitu tumpuannya itu tidak hanya pertumbuhan ekonomi atau economic growth, tapi juga menciptakan suatu mekanisme distribusi. Nah, kenapa penciptaan mekanisme distribusi ini? Karena sesungguhnya dalam sudut pandang Islam, masalah utama dalam perekonomian itu ialah dalam bagaimana cara mendistribusikannya atau membagi kekayaannya. Lalu kita masuk ke dalam kebijakan fiskal dan posisinya dalam sistem ekonomi Islam. Nah, menurut Wolfson, sebagaimana dikutip Suparmoko, kebijakan fiskal atau fiscal policy ini adalah merupakan suatu tindakan pemerintah dalam bentuk mensejahterakan masyarakatnya atau mensejahterakan masyarakat umum. Nah, kenapa begitu? Karena melalui penerimaan dan pengeluaran pemerintah, lalu ada mobilisasi sumber daya, dan kemudian penentuan harga barang dan jasa. Nah, dalam artian lain, kebijakan fiskal ini merupakan suatu tindakan di mana pemerintah mengambil pendapatannya untuk merealisasikan tujuan ekonomi, membicarakan tujuan ekonomi di sini saya akan menjelaskan dua, yaitu tujuan kebijakan fiskal sekuler, lalu ada tujuan kebijakan fiskal secara Islam. Nah, yang tujuan kebijakan secara sekuler ini yaitu tercapainya suatu kesejahteraan masyarakat secara umum dan adanya benefit yang maksimal tanpa adanya kepedulian terhadap aspek spiritual. Nah, jadi pada kebijakan sekuler ini masyarakat hanya dicapai untuk mendapat kesejahteraan saja dan adanya benefit yang maksimal. Jadi kebutuhan spiritual pada manusia tersebut tidak diperdulikan. Lalu dalam tujuan kebijakan fiskal secara ekonomi Islam berbeda dengan kebijakan fiskal sekuler. Yang membedakannya adalah dalam kebijakan fiskal Islam ini menciptakan suatu masyarakat yang dimana masyarakat itu didasarkan oleh
keseimbangan distribusi kekayaan yang merata dan seimbang, yang mana distribusi kekayaan ini menempatkan nilai-nilai material dan spiritual yang seimbang. Jadi dalam kebijakan sistem ekonomi Islam ini beda dengan kebijakan yang tadi yang saya jelaskan, fiskal sekuler, karena fiskal dalam sistem ekonomi Islam ini memperhatikan dan memperdulikan bagaimana kebutuhan dari spiritual manusia itu tidak hanya material saja, tapi spiritual juga dibutuhkan. Nah, menurut Medwale ada 3 tujuan yang dicapai oleh kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama adalah mengendaki ekonomi yang demokratis. Apa itu ekonomi demokratis? Nah, saya akan menjelaskan sedikit. Ekonomi demokratis itu adalah suatu bentuk ekonomi yang mana kekayaan tidak hanya beredar atau hanya berkutat pada orang-orang kaya saja. Jadi istilah orang kaya akan selalu kaya dan orang yang miskin akan selalu miskin itu tidak ada. Nah, dalam ekonomi demokratis itu, mengendaki ekonomi demokratis ini, maka dalam Islam kebijakan ini kekayaan tidak akan hanya berada pada yang kaya saja, tapi merata, dan yang miskin pun juga akan mendapatkan kekayaannya. Yang kedua adalah dilarangnya riba atau bunga. Dalam Islam saja riba atau bunga sudah sangat dilarang dan dosa baginya untuk melakukan hal tersebut. Hal ini berarti Islam tidak bisa atau tidak dapat memanipulasi tingkat suku bunga dalam keseimbangan pasar, dalam keseimbangan pasar uang. Islam tidak dapat melakukan itu karena Islam tidak menerapkan sistem bunga dan atau yang disebut dengan riba. Yang ketiga adalah komitmen. Apa itu komitmen di sini, yaitu komitmen membantu ekonomi masyarakat. Islam berkomitmen di sini untuk membantu ekonomi masyarakat secara luas. Tidak memandang si kaya atau miskin, tapi semuanya dibantu. Lalu dalam komitmen ini juga untuk menyebarkan pesan atau ajaran Islam sebagaimana mestinya. Selanjutnya, kebijakan fiskal berperan penting dalam sistem ekonomi Islam. Dalam kebijakan fiskal ini berperan penting karena dilihat saja dari kebijakan, bila dibandingkan dengan kebijakan moneter, adanya sistem pelarangan riba atau bunga dan sistem mewajibkannya zakat. Hal ini mengisyaratkan bahwa kebijakan fiskal ini penting. Lalu larangan riba dan bunga pada tahun keempat Hijriah yang pada saat itu dipimpin oleh Nabi membuat suatu kepemimpinan itu dalam sistem ekonominya tidak bersandar hanya pada kebijakan fiskalnya saja, tidak moneter. Lalu sementara itu negara yang dibangun oleh Nabi pada saat itu tidak mewarisi harta sebagaimana negara lain dalam pendirian negaranya. Kemudian saya akan menjelaskan zakat sebagai komponen kebijakan fiskal dalam Islam. Nah, di sini zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan komponen yang penting untuk memperdayakan umat. Lalu dalam komponen tersebut memiliki unsur kaitannya dengan kebijakan fiskal, di mana unsur wajib yaitu zakat, lalu ada unsur sukarela yaitu infak, sedekah, dan wakaf tadi, di mana hal ini menjadi pembeda dalam sistem ekonomi pasar. Kenapa beda? Karena dalam sistem ekonomi pasar tidak adanya unsur sukarela yaitu infak, sedekah, dan wakaf tadi. Lalu sudah saya jelaskan tadi di awal dalam konsep ekonomi Islam bahwa kebijakan fiskalnya bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat di mana masyarakat itu didasarkan pada pendistribusian kekayaan yang berimbang dan merata, yang mana tidak melupakan unsur-unsur material dan spiritual yang seimbang dan sama. Lalu masuk dalam struktur ekonomi kebijakan fiskal. Dalam struktur ekonomi kebijakan fiskal konvensional dijelaskan bahwa pemerintah mempengaruhi
kebijakan perekonomiannya melalui penarikan pajak. Jadi dengan adanya pajak, kebijakan tersebut berlangsung. Lalu sedangkan dalam zakat, ketentuan besaran yang dikeluarkan sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah. Lalu masuk ke dalam konsep fikihnya. Dalam konsep fikih zakat menyebutkan bahwa sesungguhnya sistem zakat itu mempertemukan pihak yang surplus dan pihak yang defisit Islam Muslim, di mana yang surplus bertemu dengan yang defisit dipertemukan dalam zakat ini. Zakat ini merupakan komponen utama, di mana komponen lainnya disebutkan yaitu komponen sukarela tadi, yaitu infak, sedekah, dan wakaf. Mengapa disebut sukarela? Karena hal ini tidaklah wajib, dan kesukarelaan ini erat dikaitkan dengan ketakwaan seseorang. Mengapa erat dengan ketakwaan seseorang? Karena jika dilihat dari seberapa besar tingkat ketakwaan seseorang atau tinggi ketakwaan seseorang, maka dia akan cenderung melakukan komponen sukarela ini, yaitu infak, sedekah, dan wakaf. Lalu selanjutnya masuk ke dalam pembahasan terakhir, yaitu potensi zakat sebagaimana komponen fiskal. Nah, potensi zakat ini sangatlah besar. Kita ambil saja contoh dari Indonesia. Contoh dari Indonesia ini potensi zakatnya mencapai angka 100 triliun rupiah per tahun, angka yang sangat besar. Nah, jumlah potensi zakat ini hampir 2 kali lipat lebih besar dari alokasi Kementerian Pekerjaan Umum yang memperoleh alokasi anggaran tertinggi RAPBN tahun 2011 hanya mencapai 56,5 triliun, sangat tinggi. Lalu jika potensi zakat ini dimaksimalkan dan terkumpul secara maksimal dan baik, tidak lepas kemungkinan Indonesia tidak akan bergantung lagi kepada pinjaman luar negeri, dan kemungkinan besar Indonesia akan menciptakan suatu kestabilan ekonomi yang merata. Mungkin hanya itu sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.